Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi masih di dalam teks eksposisi. Kemarin sudah Ibu jelaskan apa sih pengertian teks eksposisi dan apa saja sih struktur teks eksposisi. Nah, daripada berlama-lama, mari kita ingat kembali ya, apa sih teks eksposisi tersebut? Nih, teks eksposisi merupakan teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Jadi kemarin kamu sudah lihat ya, jadi fungsi teks eksposisi itu adalah menyampaikan pendapatmu agar orang lain itu mengerti apa sih yang kamu sampaikan di dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian ini contohnya sudah ya, seperti kemarin sama. Nah, ini ada struktur teks eksposisi. Strukturnya adalah yang pertama tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang gitu ya. Kalau misalnya kamu lupa, di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya, struktur teks eksposisi itu seperti apa. Oke, kita langsung aja ya masuk ke aspek kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalam aspek kebahasaan teks eksposisi itu ada adjektiva atau kata sifat. Nah, kata sifat ini contohnya adalah cantik, baik, ramah, penyayang, pintar. Nah, sifat-sifat kalian tuh itu masuk ke dalam kata sifat. Kemudian, kata sifat itu bisa membentuk konstruksi ditambah kata sifat diulang ditambahnya. Jadi gini, contohnya adalah kalau kata sifatnya cantik, secantik-cantiknya, kata sifatnya ramah, seramah-ramahnya. Nah, kayak gitu, itu bisa ya. Kemudian ada afiksasi, sama seperti teks laporan hasil observasi, teks eksposisi juga memiliki afiksasi. Bedanya di sini ada 3 afiks, yaitu afiks awalan yang biasa disebut prefiks, afiks sisipan, infiks, dan afiks akhiran sufiks gitu. Kemudian ada afiks gabung juga, nah disebutnya konfiks ya. Afiks gabung itu biasanya imbuhannya di depan dan di belakang. Di rumahnya, di itu adalah prefiks, nya itu adalah sufiks gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penjelasan aspek kebahasan teks eksposisi. Contohnya kayak gini, kemasyarakatan, ke dan an, kata dasarnya masyarakat. Perdamaian, per dan an, kata dasarnya damai. Mempelajari, me dan i, kata dasarnya pelajar gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah catatan lain ya. Catatan lain di teks eksposisi itu ada kata turunan, ada nomina, ada verba ya kayak gitu. Dan nomina dan verba itu bisa dibuat menjadi sangkalan. Jadi ditambahin bukan gitu, bukan tidur atau tidak tidur, bukan meja gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke kalimat aktif transitif dan kalimat transitif. Kalimat aktif sendiri itu ada 2, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif transitif itu adalah kalimat yang harus mempunyai objek. Contohnya adalah ia membaca buku pelajaran. Nah, buku pelajaran itu adalah objek. Ada lagi misalnya contohnya, ibu mencuci baju. Nah, itu kalimat aktif transitif bukan? Iya. Kenapa? Karena ada objeknya. Objeknya apa? Baju. Ibu mencuci baju. Kalau hanya ibu mencuci, subjek predikat, itu bukan kalimat aktif transitif gitu. Berarti itu kalimat aktif intransitif yang kalimat tidak membutuhkan objek. Oke, kemudian kalimat transitif yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Jadi ingat, ketika kita dengar transitif berarti ada 2. Nah, harus ada objek dan harus ada pelengkap. Contohnya adalah ibu menjahitkan adik saya baju baru, gitu ya. Jadi ibunya itu subjek, menjahitkan itu predikat, adik saya objek, baju baru pelengkap, gitu. Jadi kalau transitif itu ada 2, objek dan pelengkap. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah kalimat semi transitif. Kalimat semi transitif yaitu boleh diikuti objek, boleh tidak. Jadi kalau cuman semi aja bisa subjek predikat, bisa subjek predikat objek kayak gitu contohnya ya. Nah,
Kemudian ada kalimat aktif intransitif. Yang tadi Ibu bilang, kalimat yang tidak menggunakan objek. Wujudnya bisa adik tidur siang, subjek predikat. Polisi bersenjatakan pistol, subjek predikat pelengkap. Nah kayak gitu, nggak pakai objek ya. Ingat ya, bedanya kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat aktif transitif itu pakai objek, kalimat aktif intransitif berarti tidak pakai objek. Oke, lanjut. Ini ada kalimat pasif ya. Kalimat pasif ini bisa juga dikatakan punya imbuhan juga, tapi tidak kalimat aktif gitu ya. Adik dimarahi ibu, nah itu kalimat pasif. Kenapa bisa pasif? Ya karena hanya menjelaskan adik dimarahi ibu, kecuali ibu memarahi adik, nah itu masuk ke kalimat aktif gitu ya, karena yang memarahinya si ibu ini gitu. Oke, kemudian lanjut aja ya. Nah ini adalah membedakan fakta dan opini. Nah fakta dan opini, kalian pernah dengar nggak di SMP dulu fakta dan opini? Ibu yakin kayaknya semuanya pernah dengar ya, apa sih tuh kalimat fakta dan apa sih kalimat opini gitu ya. Nah ibu jelasin ya, fakta itu adalah sebuah kejadian yang berdasarkan data-data yang akurat dan benar-benar terjadi gitu. Jadi ketika kamu bicara, nah itu harus berdasarkan fakta. Sama kayak gini, teks eksposisi itu ada ininya apa? Kalimat faktanya. Kalimat fakta itu harus berdasarkan data-data gitu ya. Nih seperti ini ya. Kementerian Hukum dan HAM hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah ini merupakan fakta. Faktanya di mana? Ada tanggalnya, ada jumlah orangnya. Nah itu merupakan fakta. Itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh yang menulis. Si penulis itu mencari fakta-fakta yang sesungguhnya. Nah itu namanya kalimat fakta. Kemudian ini ada kalimat opini. Opini itu adalah kalimat pendapat ya. Bisa terjadi, bisa tidak gitu. Jadi kalau kalimat opini tuh contohnya gini, sebagai generasi muda calon perjuangan bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Sudah seharusnya, itu opini. Seperti ada lagi, misalnya kamu suka dengar koran nggak? Misalnya gini, Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa atlet-atlet Indonesia saat ini sudah banyak yang berprestasi. Nah, kata mengatakan, kata menyampaikan, disampaikan oleh orang lain itu merupakan opini, gitu ya. Sampai sini paham? Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti tugasnya silakan kalian isi kembali di e-learning ya. Kalau tidak ada, kalau masih ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan sama Ibu. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.